Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Layanan Desa Berbasis Web. Disusun oleh teman saya Muhammad Arif Prayoga, saya sendiri Rizkyon Halim, dan teman saya Dito Indiarto Pratama. Yang pertama, menentukan teknik pengumpulan data dengan instruksi SBB. 1. Label tabel fitur yang dibutuhkan pada aplikasi yang dibuat. Nomor 1, login dan registrasi pengguna. 2. Dashboard warga. 3. Form pengajuan layanan. 4. Upload dokumen pendukung. 5. Status pengajuan real time. 6. Cetak bukti pengajuan atau surat. 2. Teknik pengumpulan data. Tabel jawaban nomor 2 dan 3. Nomor 1, teknik pengumpulan data observasi. Alasannya dilakukan di kantor desa Arunika untuk melihat langsung proses pelayanan manual. Observasi ini membantu memahami alur kerja sebelum sistem digital diterapkan. 2. Kuesioner. Alasan dilakukan di kantor desa Arunika untuk melihat langsung proses pelayanan manual. Observasi ini membantu memahami alur kerja sebelum sistem digital diterapkan. 3. Wawancara. Alasannya diberikan kepada warga untuk mengetahui seberapa besar minat dan kemampuan mereka menggunakan layanan online. Alasan pemilihan teknik. A. Observasi agar peneliti memahami kondisi nyata di lapangan sebelum membangun sistem. B. Wawancara untuk mendapatkan data mendalam atau kualitatif dari pihak yang benar-benar menggunakan layanan. C. Kuesioner untuk menilai persepsi banyak responden dengan cepat. Dokumentasi untuk mendapatkan bukti dan data faktual yang relevan. 2. Membuat instrumen kuesioner dengan membuat 10 pertanyaan terkait kebutuhan fitur aplikasi dengan menggunakan skala Likert atau STS sampai SS. Petunjuk pengisian dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Arif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prayoga. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada sebuah tabel, isinya tuh seperti ada nomor, ada pernyataan, ada STS, ada TS, ada N, ada S, dan double S. STS itu sangat tidak setuju, TS itu tidak setuju, N itu netral, S itu setuju, dan double S itu sangat setuju. Kita akan mulai dari nomor 1, yaitu sistem layanan online mempermudah warga mengajukan surat. Berarti di sini setuju. Nomor 2, sistem layanan online mempermudah warga mengajukan surat. Sini setuju juga. Tampilan website mudah dipahami, di sini setuju. Dan nomor 4, adanya form pengajuan online mengurangi antrian di kantor desa. Di sini double S ya. Nah, nomor 5, warga dapat memantau status pengajuan secara real time. Di sini S. Nomor 6, website dapat diakses menggunakan smartphone dengan mudah. Di sini S. Sistem membantu admin desa mengelola data pengajuan lebih cepat. Di sini S. Dan nomor 8, sistem membantu admin desa mengelola data pengajuan lebih cepat. Di sini S. Proses upload dokumen digital lebih praktis dibanding membawa berkas fisik. Di sini double S ya, teman-teman. Nah, kita akan melanjut nomor terakhir, yaitu nomor 10, fitur notifikasi status pengajuan sangat membantu warga. Di sini S. Kita akan masuki tabel nomor 3, yaitu membuat panduan wawancara dengan menentukan informan atau membuat daftar pertanyaan minimal 8 butir. Nah, di sini ada nomor, ada informan, ada pertanyaan. Di sini kita akan mulai dari nomor 1, yaitu Kepala Desa Arunika. Informannya Kepala Desa Arunika. Pertanyaannya, apa kendala utama dalam pelayanan desa sebelum adanya sistem berbasis web? Dan nomor 2, dari informannya Sekretaris Desa. Pertanyaannya, apa kendala utama dalam pelayanan dan sebelum adanya sistem berbasis web? Dan ketiga, informannya operator pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana sistem ini dapat membantu mempercepat dan memproses pelayanan surat? Nomor 4, dari informan staf administrasi desa. Pertanyaannya, bagaimana sistem ini dapat membantu mempercepat proses pelayanan surat? Dan nomor 5, di sini ada perangkat IT desa. Apakah sistem ini memudahkan dalam pembuatan laporan pelayanan? Dan nomor 6, di sini ada warga 1 atau pengguna layanan. Apakah Anda merasa lebih mudah menggunakan sistem online dibandingkan datang langsung? Dan nomor 7, kita akan
masuk ke warga 2 atau pengguna baru, apakah Anda merasa lebih mudah menggunakan sistem online dibanding data langsung? Dan nomor 8, di sini ada warga 3 atau sering mengajukan surat. Pertanyaannya, apakah tampilan website mudah dipahami dan digunakan? Dan nomor 9, tokoh masyarakat atau ketua RT, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem layanan digital desa ini? Dan nomor yang terakhir yaitu nomor 10, KAUR umum atau bagian pengarsipan. Apakah sistem ini membantu pengarsipan dokumen agar lebih rapi dan aman? Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini kepada Dito Indiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang tadi ya. Oke, langsung saja. 1. Observasi, lembar observasi. Di sini ada nomor, aspek observasi, temuan, dan keterangan. Oke, 1. Proses pengajuan surat. Manual dan memakan waktu yang lama. Dapat dilakukan online lewat website. 2. Penyimpanan data. Arsip kertas mudah hilang. Data tersimpan aman di database MySQL. Oke, yang ketiga, komunikasi dengan warga. Harus datang langsung ke kantor. Warga dapat melihat status pengajuan online. 4. Proses validasi dilakukan manual oleh petugas. Dapat diakses melalui dashboard admin. 5. Kecepatan pelayanan 2-3 hari kerja per surat. 1 hari kerja, 1 sistem otomatis. Oke. Kedua, implementasi pengumpulan data di lapangan. Di sini ada metode pelaksanaan di lapangan dan hasil yang diperoleh. 1. Observasi. Mengamati proses pelayanan manual di kantor desa Arunika. Ditemukan banyak waktu terbuang dan antrean panjang. Wawancara. Yang kedua, dilakukan kepala desa, staf pelayanan, dan warga pengguna. Semua setuju sistem online dibutuhkan untuk efisiensi dan transportasi. Oke, yang ketiga, kuesioner. Menyebarkan 30 angket ke warga yang sering mengurus surat. 85% warga menyatakan setuju layanan berbasis web diterapkan. Oke, bagian yang ketiga adalah analisis data. Di sini jenis data kualitatif, sumber data, hasil wawancara, dan observasi. Analisisnya diolah dengan menganalisis kebutuhan dan kendala pelayanan desa. Kesimpulan, diperlukan sistem online untuk mempersingkat waktu pelayanan dan mengurangi kesalahan input. Kedua, data kuantitatif. Hasil kuesioner 30 responden. Skor rata-rata 4,6 dari 5 pada pernyataan sistem membantu warga. Warga merasa sistem sangat membantu dan mudah digunakan. Data dokumentasi. Arsip surat dan formulir desa dikonversi menjadi basis data MySQL. Struktur database terdiri dari tabel user, pengajuan, dan dokumen desa. 4. Rancangan awal sistem. Komponen sistem, deskripsi fitur, teknologi yang digunakan. Oke, 1. Login sebagai halaman login. Login sebagai admin atau warga. Teknologi yang digunakan adalah PHP, MySQL, dan CSS. Komponen sistem kedua, dashboard admin, statik total pengajuan menunggu diproses selesai. Teknologi yang digunakan adalah Chart.js dan PHP. Dashboard warga, form pengajuan layanan, status pengajuan, dan unggahan dokumen, yaitu PHP, HTML, dashboard, bootstrap. Database system menyimpan data penggunaan dan pengajuan MySQL layanan desa. Sistemnya MySQL saja.
Fitur upload dokumen. Pengguna bisa menggunakan KTP, KK, atau surat pendukung. Sistemnya PHP file upload. Fitur berita dan dokumen desa. Admin dapat mengunggah pengumuman dan dokumen publik. Sistemnya PHP Bootstrap. Tampilan website, desain elegan dengan warna biru, muda, dan emas agar nyaman dilihat. CSS modern plus Bootstrap 5. Oke, sekian dari saya atau dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.